Anda yang bersio kambing, di tahun kuda api ini memiliki skala yang keberhasilan yang berkestabilan dibanding tahun ular. Namun demikian, apabila jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, maka tentu saja agresivitasnya harus lebih, bukannya nggak boleh gitu ya. Yang nggak boleh agresivitas yang berlebihan. Berlebihan dengan berlebih beda ya. Untuk kepentingan sektor keuangan, saya minta tolong digarisbawahi, dipahami bahwa Anda patut membatasi pengeluaran ya, patut berhemat, jangan sembarangan untuk menggelontorkan dana tanpa perhitungan yang matang, di mana ambisi yang berlebihan pun patut Anda kekang ya. Sio kambing. Tidak sukar bagi Anda yang bersio kambing menjelajahi tahun ular kayu 2025 2026 Imlek 2576. Anda hanya membutuhkan kedisiplinan dan kecermatan saja untuk mewujudkan keberhasilan tersebut. Ya, walaupun adu strategi betul-betul sedang menekan dan dirasakan oleh nyaris setiap individu di muka bumi ini. Kalau kedua hal tadi Anda terapkan dengan baik dan benar, maka Anda tidak akan terperangkap oleh fenomena semacam itu. Dan oleh karenanya pula, keberuntungan Anda tentu saja akan terwujud dengan relatif mudah. Dan pada tahun kuda api 2026 2027 Imlek 2577 ini, potensi itu bisa Anda pertahankan, bahkan sedikit lebih ditingkatkan. Harmana juga mengingat bahwa pada tahun ular yang lalu, ada sio kambing tidak didera oleh ketidakselarasan. Dan di tahun kuda api ini pun, keselarasannya makin mudah pula Anda tingkatkan. Dengan demikian maka, potensi yang sedikit meningkat bisa dan tidak sukar Anda wujudkan di sepanjang setahun ke depan ini. Bahkan kalau jumlah keberuntungan, jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi meningkat ketimbang tahun lalu, itu pertanda bahwa keberuntungan Anda bakal mudah Anda maksimalkan pula. Nah, untuk mencapai hal itu, tentu saja ada solusi-solusi yang patut kita terapkan, yang bersio kambing patut terapkan. Di antaranya tentu saja, tajamkan kecermatan. Jadi kecermatan tetap saja merupakan satu parameter bagi keberhasilan Anda, kita yang bersio kambing. Tajamkan kecermatan, pantang bermanuver sembarangan. Ya, kecermatannya ditajamkan, sungguh pun begitu, bukan berarti bahwa manuver aksi boleh Anda terapkan kapan saja. Anda patut melihat saat-saat selaras di mana manuver aksi bisa Anda tingkatkan dengan tanpa ada gangguan apapun. Untuk itu tentu saja kalender Imlek patut Anda jadikan pedoman, di mana tanggal selaras dan tanggal ciong tertera di dalamnya.
Tajamkan kecermatan, pantang bermanuver sembarangan. Karenanya, buat skala prioritas. Jadi Anda patut memilah dan memilih. Yang mana satukah yang lebih prospektif ketimbang yang lain? Yang lebih prospektif itulah yang patut Anda utamakan, ya. Buat skala prioritas, kebijakan patut berhaluan. Kebijakan patut berhaluan dalam artian bahwa Anda tentu saja harus menjunjung tinggi etika. Etika bisnis, di mana misalnya pelanggan harus lebih diutamakan ketimbang yang bukan. Namun bukan berarti kalau bukan pelanggan Anda tidak servis dengan baik. Ya, itu keliru, ya. Nah, pada tahun di mana Anda tidak ciong, namun cukup berkeselarasan, ini merupakan modal bagi Anda untuk dan demi menghalau segala bentuk ketidakselarasan, ya, di kelak kemudian. Di tahun depan misalnya, Anda bakal diramalkan berketidakselarasan. Dan kalau Anda sudah mengantisipasinya sejak setahun ini, tentu ketidakselarasan itu akan mudah Anda halau ketika pada saatnya nanti, ya. Nah, tajamkan kecermatan, pantang bermanuver sembarangan. Karenanya, buat skala prioritas, kebijakan patut berhaluan. Pertimbangkan segalanya, namun jangan berkebimbangan, ya. Anda patut mempertimbangkan segala sesuatu. Memang Anda yang bersio kambing itu pertimbangannya luar biasa, ya. Ingat saja, kambing itu sebagai hewan yang memamah biak. Dan Anda yang bersio kambing memang berpikir selalu mengulang dan mengulang. Dan ini adalah satu modal tambahan yang menjadikan Anda, ya, lebih berkeselarasan di tahun yang cukup berkeselarasan ini, ya. Pertimbangkan segalanya, namun jangan berkebimbangan. Hindari agresivitas yang berlebihan, gitu, ya. Nah, kalau orang bimbang kan maju mundurnya bingung. Nah, sekali mundur kebablasan, sekali majunya bisa kebablasan pula. Maka hindari agresivitas yang berlebihan, ya, agar tidak lepas pengendalian. Jadi kendali penuh harus berada di tangan Anda sendiri. Niscaya keberhasilan tergenggam pun mudah ditingkatkan. Jadi tadi dikatakan bahwa Anda yang bersio kambing di tahun kuda api ini memiliki skala yang keberhasilan yang berkestabilan dibanding tahun ular. Namun demikian, apabila jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, maka tentu saja agresivitasnya harus lebih, bukannya nggak boleh, gitu, ya. Yang nggak boleh agresivitas yang berlebihan. Berlebihan dengan berlebih beda, ya. Jadi kalau jumlah nilainya tinggi, ya sikat dong. Tapi kalau jumlah nilainya rendah, ya agak defensif, ofensif pada saat yang kemungkinan, ya. Manuver sembarangan memang bisa mengaktifkan hasrat obsesif, ya. Jadi ingat, ya. Kenapa tidak diperkenankan Anda untuk agresivitas yang berlebihan? Karena kalau kita maunya ini, maunya itu, maunya segala macam, nanti yang enggak muncul nih di benak, ya. Sikap obsesif, ya, yang enggak masuk akal pun hendak Anda raih juga. Jadi kalau segala sesuatu yang di luar jangkauan, ya harus diperhitungkan masak-masak. Jangan Anda sembarangan, ya, mengejarnya, ya. Bagi Anda yang berprofesi sebagai karyawan, sahabat sukses Sonora sebagai karyawan, ya, Anda diharapkan selalu berpikir dan bernalar yang berkeseimbangan, ya.
Ini penting agar kemampuan Anda mengelola segala sesuatunya betul-betul dapat Anda kendalikan dengan baik dan benar, ya. Dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang seharusnya Anda kejar, ya. Dengan benar, ya, seharusnya berdasarkan kemampuan, skala kemampuan Anda sendiri, ya. Nah, peluang yang tetap dan sampingan memang meningkat signifikan. Nggak ada salahnya sih Anda kejar, apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda betul-betul besar. Jangan Anda sia-siakan kesempatan yang sedang terbuka ini, ya. Nah, khusus nih bagi Anda sio kambing yang lahir pada bulan Imlek ke-5, ke-6, ke-8, dan ke-11. Tetapi bagaimana saya tahu, Pak Kang, kalau saya lahir pada bulan Imlek ke-5, ke-6, ke-8, dan ke-11? Ya tahulah, gampang kok. Buka aja tuh buku itu, buku apa, sisipan, ya. Di sana ada satu lampiran di mana dijelaskan konversi, ya, kelahiran Anda dari perhitungan internasional, kalender internasional ke kalender Imlek. Gampang toh, ya. Kalau memang Anda lahir pada bulan Imlek ke-5, 6, 8, dan 11, ya, untuk kepentingan sektor keuangan, saya minta tolong digarisbawahi, dipahami bahwa Anda patut membatasi pengeluaran, ya, patut berhemat, jangan sembarangan untuk menggelontorkan dana tanpa perhitungan yang matang, di mana ambisi yang berlebihan pun patut Anda kekang, ya. Jangan Anda biarkan ambisi Anda bergerak liar. Sedangkan dari sudut pandang kesehatan, saya minta tolong waspadai aktivitas beresiko tinggi dan perjalanan, ya. Jadi dalam hal Anda mau jalan kemana, bukannya nggak boleh, tapi ekstra waspada, ya. Para sahabat sukses Sonora FM dan Sonora Jaringan, dimanapun Anda kini sedang berada dan sedang menyimak, ya. Saya berharap tentunya apa yang disampaikan ini betul-betul bisa menjadi manfaat yang besar bagi Anda dalam mengelola aktivitas Anda, ya. Nah, untuk itu saya berharap Anda betul-betul menyersamai tinjauan dan solusi yang telah diberikan pada kalender Imlek 2577. Di sana ada penjelasan mengenai Anda yang berusia berapa, ya, harusnya melakukan apa, dan juga apa yang harus dilakukan untuk kepentingan penataan feng shui agar Anda punya aktivitas betul-betul tiada gangguan sama sekali. Begitu juga Anda sebaiknya menyimak video nafsu membabi buta agar Anda paham betul fenomena yang sedang berlangsung. Sukses selalu bagi Anda semuanya.